warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fairi Alivia Kirana. Saya dari Prodi PGMI semester 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dan yang terhormat dosen saya, Pak Rizky Hidayatullah. Yang pertama adalah asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan 1 hari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu Riau digunakan karena bahasa itu adalah bahasa penghubung, biasa disebut dengan lingua franca atau bahasa pergaulan dan perdagangan. Pada abad ke-19, mereka tidak menggunakan bahasa daerah Jawa sebagai dasar bagi bahasa Indonesia karena dikhawatirkan akan dirasakan pengistimewaan yang berlebihan. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia karena bahasa itu mudah dipelajari, sedangkan bahasa Jawa itu lebih sulit untuk dipelajari. Pada tahun 1928, bahasa Melayu ini diikrarkan sebagai bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Tahun 1945 sah menjadi bahasa negara dalam Undang-Undang 1945. Bagaimana sih bahasa Indonesia itu berkembang? Sebelum 1928, digunakan pedagang, ulama, kerajaan, dan masyarakat lintas suku. Tahun 1928 dijadikan bahasa pemersatuan Sumpah Pemuda. 1945 sah menjadi bahasa negara Indonesia. Setelah merdeka, berkembang pesat lewat pendidikan, media, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sekarang menjadi bahasa nasional yang mempersatukan lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Yang kedua adalah bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang mengikuti aturan resmi dan digunakan dalam konteks formal seperti pendidikan, pemerintahan, karya ilmiah, dan komunikasi resmi. Bahasa ini memiliki peran penting dalam menjaga keseragaman dan kejelasan komunikasi antar masyarakat lintas daerah sehingga memperkuat persatuan bangsa. Sementara itu, bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang lebih fleksibel dan lebih sering digunakan dalam komunikasi informal sehari-hari, memiliki pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing, serta bersifat dinamis mengikuti perkembangan sosial. Penggunaan bahasa baku sangat penting dalam situasi resmi agar komunikasi berjalan efektif, profesional, dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jika bahasa baku tidak digunakan dalam konteks formal, maka dapat menimbulkan kesan kurang sopan dan merusak kredibilitas. Sementara penggunaan bahasa baku yang kaku dalam situasi informal dapat menimbulkan ketidaksesuaian dan kesan tidak natural. Ketidaksesuaian penggunaan bahasa baku maupun tidak baku berdampak negatif, seperti menurunnya kualitas dan keharmonisan komunikasi, menurunnya citra profesionalitas, hilangnya penghargaan terhadap bahasa nasional, kebingungan atau kesalahpahaman antar individu dan kelompok, serta kesulitan dalam aspek pendidikan dan media massa. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan kesadaran berkelanjutan untuk memilih ragam bahasa yang tepat sesuai dengan konteks dan pelestarian bahasa Indonesia agar tetap terjaga. Fungsi bahasa baku tidak hanya sebagai alat komunikasi formal, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa dan pelestari budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Yang ketiga ada ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah tata cara penulisan bahasa Indonesia yang mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, dan tanda baca. Fungsi ejaan yang pertama ada sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur bahasa lain. Yang keempat, sebagai penunjang keterbacaan dan komunikasi tertulis. Ruang lingkup ejaan. EYD mengatur 4 aspek utama dalam tata tulis bahasa Indonesia, yaitu yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat, nama orang, tempat, lembaga, dan awal petikan langsung. Huruf miring digunakan untuk menulis judul atau istilah asing. Selanjutnya ada tanda baca, titik digunakan pada akhir kalimat, koma memisahkan unsur dalam kalimat,
tanda tanya di akhir kalimat tanya, tanda seru untuk perintah atau seruan, tanda petik untuk petikan langsung. Selanjutnya, yang keempat adalah ragam bahasa. Definisi dan mekanisme ragam bahasa. Ragam bahasa didefinisikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda berdasarkan topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, teman bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Seiring berkembangnya zaman dan perilaku masyarakat, bahasa juga mengalami perubahan berupa variasi-variasi yang dipakai sesuai keperluannya. Selanjutnya ada faktor-faktor utama pemicu ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya dan sejarah. Yang kedua, faktor usia dan sikap penutur. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Yang keempat, perbedaan demografi dan dialek. Selanjutnya ada klasifikasi ragam bahasa berdasarkan media dan topik ragam bahasa. Bahasa lisan dihasilkan melalui alat ucap, organ of speech, dengan fonem sebagai unsur dasar terikat oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ciri-cirinya meliputi memerlukan orang kedua tergantung situasi dan kondisi, berlangsung cepat, dan dapat dibantu dengan gerak tubuh serta mimik wajah. Contoh, pidato, ceramah, sambutan, berbincang-bincang, atau ngobrol. Ragam bahasa tulis dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasar menuntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, publik, dan tanda baca, tidak terikat ruang dan waktu. Contoh, surat karya ilmiah, surat kabar, dan undang-undang. Selain media ragam bahasa, juga dibedakan menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian yang dikenal sebagai laras bahasa. Laras bahasa, contohnya, bidang agama, masjid, gereja, dan vihara. Bidang kedokteran, koroner, hipertensi, dan juga anemia. Bidang seni, improvisasi, maestro, dan kontemporer. Selanjutnya, yang kelima adalah paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis untuk mengungkapkan satu gagasan utama, atau paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat, terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas, berfungsi menyusun ide secara teratur agar mudah dipahami oleh pembaca. Ciri-ciri paragraf yang baik: 1. Memiliki satu ide pokok yang jelas. 2. Mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Memiliki kesatuan dan kepaduan antara kalimat. Yang keempat, menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. 5. Tersusun secara sistematis, deduktif, induktif, dan campuran. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, narasi, menceritakan suatu peristiwa. Yang kedua, deskripsi, menggambarkan objek atau suasana. Yang ketiga, eksposisi, menjelaskan atau memaparkan informasi. Yang keempat, argumentasi, meyakinkan dengan bukti dan alasan. Yang kelima, persuasi, membujuk membaca untuk melakukan sesuatu. Berikut penjelasannya. Penjelasan dari paragraf narasi yaitu berisi urutan peristiwa yang disampaikan secara kronologis. Tujuannya memberi pengalaman atau hiburan bagi pembaca. Yang kedua, paragraf deskripsi, menggambarkan objek, tempat, atau suasana secara detail, membuat pembaca seolah-olah melihat atau merasakannya. Yang ketiga, paragraf eksposisi, bertujuan memberikan informasi atau penjelasan, bahasa bersifat objektif dan logis. Yang keempat, paragraf argumentasi, mengemukakan pendapat disertai dengan bukti, tujuannya meyakinkan pembaca agar sependapat. Yang kelima, persuasi, bertujuan membujuk atau mengajak pembaca, bahasa bersifat sugestif dan mengandung ajakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.